setiap manusia kan lahir nggak bisa milih mau jadi orang. Kamu ibunya suku apa? Jawa. Jawa mana? Imogiri. Imogiri. Bantul. Bantul. Oh, Jogja ya? Iya, Jogja ya? Oh. Jogja. Nah ya kan? Kita nggak bisa milih kan apa lahir sebagai orang Jawa. Bener. Saya juga nggak bisa milih lahir jadi orang Cina. Terdampar lagi di Indonesia. Hilang lagi, nggak bisa ngomong Mandarin. Tapi saya bisa nulis Sono Coroko saya. Kristen bisa? Enggak. Nggak bisa. Nah, berarti saya punya kelebihan dong. Iya. Karena sekolahnya di Jawa. Oh. Kalau sekolahnya di Jakarta mungkin nggak bisa juga pasti. Susah. Kalau yang sekolah di Jawa, zaman dulu tuh masih dapat pelajaran nulis Sono Coroko. Aku SMA Jawa kebetulan. Di mana? Di itu Kasihan Bantul, Jogja. Oh, di Bantul. Nggak diajarin? Sono Coroko? Diajarin tapi dapat nilai jelek. Pantes. Kan dari kecil iya. sampai SMP di sini, terus habis itu Oh. SMA ngejar musik di sana, terus balik lagi ke sini gitu. Ngajar musik? Ngejar Oh, ngejar. musik. Di sana kan ada musiknya kan, Heeh. SMA-nya. Heeh. Jadi aku ke situ. Sekarang kerjanya berarti ngajar atau gimana? Lagi ngajar Ngajar musik. Terus gimana ceritanya? Sekarang kok mau belajar Islam? Sebenarnya yang aku ceritain di DM itu sih aku bingung. Heeh. Jadi ada momen kayak akhir tahun lalu, Heeh. aku dapat mimpi kan. Heeh. Dapat mimpi beneran. Jadi kayak aku dapat tiket nih. Heeh. Terus habis itu dapat tiket pesawat gitu. Terus ke Mekah. Wush. Sumpah. Aku kaget. Terus Habis itu apa umroh tiba-tiba apa aja tuh? anak nggak tahu. Pokoknya dikasih tiket, aku ambil. Terus habis itu tiba-tiba udah nyampe tuh di masjid yang ada apa namanya Ka'bah. payung-payungnya itu. Oh, payung-payung Madinah, Masjid Nabawi. Udah sampai situ. Panik kan, terus kebangun. Kok panik? Panik lah. Panik mau ditangkap apa maksudnya? Karena kayak ya aku kan seorang Katolik nih, gitu kayak aku ke tanah suci kok ya belum gitu loh, kayak kasarannya gitu kan. Terus kayak kok tiba-tiba ke masjid ini gitu kan. Ini salah server apa gimana? Salah server. kayak biar mengurangi panik kan. Kayak bingung aku. Ini Enggak, maksudnya jangan-jangan yang ngasih tiket salah orang kali. Terus kayak aku nanya kan ke teman-temannya dia kan. Terus kayak temanmu ada nggak sih pernah mimpi kayak gitu kan? Terus kayak nggak ada. Terus kayak aku mau nanya kan, maksudnya kayak aku mau nanya dari agama Islamnya juga, mau nanya dari agama sisi Kristennya juga, maksudnya biar adil gitu. Terus aku nggak dapet link ke sana, kasih sarannya gitu kayak misalnya mau nanya, minta tolong ke temen, tolong dong nanya ini, gue nggak tahu nih harus gimana gitu kan, kayak nggak ada yang bisa bantu gitu loh. Kalau nanya saya, kalau saya sih bukan ahli tafsir mimpi ya. Tapi kalau namanya mimpi, ya memang bisa berarti hanya bunga tidur lah. Iya, Ya banyak yang bilang itu bunga tidur. Bener. Pikiran yang terpendam juga bisa, keluarnya lewat mimpi, bisa juga. Tetapi kalau dalam Islam juga memahami mimpi juga bisa menjadi jalan hidayah, bisa. Tetapi juga harus hati-hati nih, hati-hati. Maksudnya gini, jangan nanti dikit-dikit bilang, oh mimpi saya melihat Nabi Muhammad SAW misalnya. Nah, itu harus benar-benar dipastikan gitu. Karena umat Islam kan tidak ada yang tahu mukanya Nabi seperti apa. Jelasnya gitu. Iya, jelas ya. Fotonya nggak ada, gambarnya nggak ada, lukisannya nggak ada. Kenapa nggak boleh dilukis, nggak boleh digambar? Karena takut nanti kita menyembah Nabi Muhammad SAW. Takutnya terjadi seperti umat sebelumnya gitu. Yang menyembah manusia yang dilukis gitu. Ya paham ya maksud saya. Jadi memang Nabi sendiri juga memang melarang melukis, menggambar dirinya supaya umat nanti setelah dia nggak ada takutnya menyembah beliau gitu. Ya. Di dalam Islam kita paham begini. Apa istilahnya? Jin atau iblis itu bisa menyerupai siapapun dalam mimpi. Iya. Oke. Tetapi dia tidak akan mampu menyerupai Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi kalau orang yang benar-benar mimpi melihat Nabi Muhammad SAW, kalau menurut saya orang yang benar-benar mimpi seperti itu, kehidupannya pasti akan jauh lebih berubah. Akan jauh berubah maksudnya. Jauh berubahnya pasti akan jauh lebih soleh gitu. Iya. Dan belum tentu dia ceritain kalau dia benar-benar mimpi ketemu Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau dia mimpi yang lihat yang lain, oke, itu bisa karena bayangan dia atau pikiran dia. Tapi kalau istilahnya jin yang menyerupai seseorang juga bisa. Nah, jadi
saya nggak berani jawab nih, mimpinya Krisan ini artinya apa, terus nanti saya harus bilang, oh berarti kamu harus masuk Islam. Ntar dulu. Ya, kita jangan terburu-buru atau jangan sembrono lah kalau masalah mimpi ya. Karena kan mimpi nggak ada ilmunya di sekolah ya. Nggak ada kan? Nggak ada. Itu kan boleh dikatakan apa ya? Ilmu psikologi aja kan paling banter gimana sih kalau bilang orang mimpi? Kan paling bilang hanya pikiran yang terpendam. Iya, terus bisa. Oke, tapi ya walau alam lah ya. Apa tuh? Tapi dari mimpi, walau alam itu artinya hanya Allah yang tahu. Oh, oke. Ya, dari mimpi itu, terus gimana kok Krisan bisa mengarah belajar Islam tuh gimana? Karena gara-gara di mimpi itu ada Masjid Nabawi gitu. Pertama itu, jadi dari situ kan aku mulai cari tahu tentang agamaku dulu dong. Kayak mungkin. Sorry saya potong. Pernah nggak dengar deja vu? Pernah. Tahu kan? Tahu deja vu. Siapa tahu nanti deja vu. Nah, kata temen-temennya juga kan kalau mimpi ke sana tuh kan nggak bisa menyerupai katanya. Ya. Aku juga nggak tahu kan maksudnya yang pokoknya di dalam Al-Qur'annya katanya kalau misal kamu mimpi ke sana tuh juga nggak mungkin semata-mata kamu dari setan itu katanya juga nggak mungkin. Iya, iya. Soalnya itu kan suci kan menurut gitu. Jadi kayak mungkin terus habis itu kayak dari pokoknya intinya dari situ terus aku belajar lah kayak belajar agamaku dulu, ngedalamin agama. Mungkin aku disuruh ngedalamin terus kayak pas ngedalamin kok malah makin banyak pertanyaan yang tadinya aku nggak tahu gitu. Boleh. Gitu. Nah sekarang mau tanya. Iya itu. Silakan. Mau tanya. Boleh nggak sih? Diminum ya, diminum ya. Iya iya. Tamu saya kalau nggak minum saya dimarahin loh. Iya tuh tamu gitu, dikasih air kok nggak diminum gitu katanya. Gitu kan. Mam diminum mam. Jadi, apa yang mau ditanya coba? Titik puncaknya itu sih. Ya. Tanyain ya. Setelah belajar kembali agamanya, baca Bible-nya nggak? Nggak baca Bible, siapa aku baca buku. Oh baca buku. Baca buku terus kayak. Tapi sebelum mempelajari ulang agamanya, Krisan kan sudah paham di agama Krisan itu ada konsep ketuhanannya, Bener. ada konsep keselamatannya, ya kan? Udah paham bener? Gak tau lagi. Hah? Coba. Loh, kok nggak tahu lagi? Kan pasti paham Tritunggal dong, atau Trinitas. Trinitasnya itu malah jadi pertanyaan aku. Apa yang mau ditanya coba? Kayak. Anggap aja gua pastor. Waduh. Nanti akhir-akhir gue bilang imani saja gue gitu. Banyak lagi. Coba kira-kira apa? Aku kayak konsep trinitasnya gitu kan, kayak Allah, Bapa dan Roh Kudus ya kan. Terus aku lihat kayak waktu itu lihat podcastnya Koko juga yang kayak sebenarnya kan kita nggak bisa apa sih waktu itu kata-katanya nggak ada yang bisa menggambarkan trinitas itu. Dan kan aku terus habis itu ke perjanjian baru kan itu kan ada di saat perjanjian baru kan. Ke perjanjian lama nggak ada. Terus kayak apa maksudnya Trinitas ada di perjanjian baru? Iya. Ayatnya? Konsep Trinitasnya di perjanjian baru. Terus aku baca bukunya itu bilang kayak perjanjian baru aja itu kan setelah Yesus nggak ada kan. Terus habis itu dibuat oleh Paulus gitu. Itu udah mulai mempertanyakan dulu. Soalnya kayak lah kenapa dan itu yang nulis sendiri pun bukan Paulus sendiri kan. Jadi kayak orang setelah 100 tahun baru nulis yang aku baca. Gitu. Ya ada yang bilang karena kan itu kan dianggapnya di abad kedua. Tapi ada juga ahli perjanjian baru yang mengatakan bahwa surat-surat Paulus itu ditulisnya mulai dari tahun 48 Masehi. Ya, sampai kira-kira tahun 65 sampai tahun 67 Masehi. Berarti kalau anggap aja Yesus nggak ada tahun 30 Masehi, 48 berarti kan kurang lebih 18 tahun setelah nggak ada Yesus baru Paulus mulai menulis surat gitu. Iya. Ya. Gitu. Nah, Paulus sendiri di luar daripada Bible, tradisi Kristen kan mengatakan Paulus dipenggal oleh Kaisar Nero. Iya. Ya kan, tahun 65 Masehi lah kurang lebih lah, atau sampai tahun 67 Masehi lah. Sebelum bait suci yang kedua dihancurkan. Bait sucinya orang Yahudi nih. Iya, Yahudi. Orang Yahudi kan punya bait suci nih. Kalau orang Islam kayak Ka'bahnya orang Islam lah gitulah. Oh iya. Dari mulai abad mulai abad ke-6 sebelum Masehi sampai tahun 70 Masehi baru dihancurin sama Romawi.